dan jajaran-jajarannya dapat bekerja sama, serta juga Bawaslu dapat bekerja sama agar kampanye yang dilakukan pada pemilihan serentak di Kabupaten Agam ini berjalan sebagaimana mestinya, tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, mungkin terkait dengan ini kita sampaikan karena ini berkaitan dengan sebelum pelaksanaan kampanye. Kemudian sebelum pelaksanaan kampanye juga partai politik beserta bakal pasangan calon bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu itu menetapkan jumlah dan ukuran alat peraga kampanye serta titik. Nah, titik nanti kita tetapkan, kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah di mana titik yang yang dapat APK-nya ditaruh di sana. Mungkin itu terkait dengan acara lebih lanjut kita serahkan pada ketua divisi. Kita dari KPU mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh dukungannya, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta juga serta pemilu, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra kita Bawaslu Kabupaten Agam. Itu saja kami tutup pembukaan ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mengambil alih, mungkin kita serahkan kepada Bu Rike untuk mengecek kehadiran kita pada siang ini. Siapa saja yang sudah hadir, partai politik mana saja yang belum hadir, silakan Bu aja sebelum saya memandang kegiatan siang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan serta anggota KPU Kabupaten Agam. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta anggota Bawaslu Kabupaten Agam, Bapak Ibu pimpinan partai politik, Bapak pasangan calon, serta para undangan yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Baik, hari ini kita laksanakan rapat koordinasi tentang kampanye untuk pemilihan serentak tahun 2020. Untuk pembahasan materinya akan disampaikan kepada Bapak Ekonomis. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati Ketua KPU Kabupaten
kemudian Dandim, kemudian partai pengurus partai politik beserta pasangan calon terkait dengan rapat koordinasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye, dan ini nanti kita berharap ada semacam keputusan yang kita ambil sehingga nanti kita akan bisa melaksanakan proses tahap berikutnya, yaitu penyampaian desain alat peraga kampanye oleh peserta pemilu atau pasangan calon, kemudian penyampaian desain alat bahan kampanye oleh partai politik maupun pasangan calon. Bapak Ibu, kemarin kita sudah disosialisasikan PKPU 4 tahun 2017 tentang kampanye, kemudian juga PKPU 6 tahun 2020 itu tentang standar protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian juga di perubahan peraturan 6 yaitu 30 tahun 2020. Bapak Ibu, sebagaimana kemarin juga sudah saya sampaikan bahwasanya partai politik atau pasangan calon atau tim kampanye wajib menyampaikan beberapa hal ke KPU Kabupaten Agam. Yang pertama, desain bahan kampanye. Desain bahan kampanye ini diserahkan ke KPU Kabupaten Agam itu paling lambat 5 hari setelah penetapan nomor urut. Kemudian desain alat peraga kampanye juga disampaikan 5 hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon. Jadi kita penetapan nomor urut pasangan calon itu tanggal 23 September, 24 kita pengundian nomor urut, dan 26 masuk masa kampanye sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2020. Kemudian juga kami sampaikan bahwasanya partai politik itu bisa membuat akun media sosial, dan itu disampaikan ke Kabupaten Agam paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye. Ini mohon dicatat oleh partai politik atau paslon maupun tim kampanye terhadap apa-apa saja yang akan disampaikan ke KPU Kabupaten Agam. Kemudian begitu juga KPU Kabupaten Agam akan menyampaikan beberapa hal kepada partai politik pendukung, kemudian pasangan calon maupun tim kampanye. Kemudian selanjutnya rapat umum. Rapat umum ini untuk jadwal dan lokasi kita akan melaksanakan rapat koordinasi dengan partai pendukung beserta pasangan calon, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga gugus tugas termasuk kepolisian maupun Satpol PP. Ini akan kita agendakan harinya pada hari Rabu besok. Kemudian selanjutnya tim dan petugas kampanye, yaitu bagi partai politik atau gabungan partai politik, kalau ada melakukan perubahan terhadap tim kampanye maupun petugas kampanye, ini bisa dilakukan dan itu diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan kampanye. Dan itu kemarin memang sudah didaftarkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Agam terkait dengan tim kampanye maupun LO. Kemudian petugas kampanye itu disampaikan 1 hari setelah penetapan pasangan calon, kemudian paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan kampanye. Jadi kapan misalnya Bapak Ibu partai politik atau pasangan calon melaksanakan kampanye, 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye itu disampaikan petugas-petugas kampanyenya. Kemudian begitu juga yang selanjutnya pihak lain atau relawan. Pihak
lain atau relawan ini 1 hari setelah penetapan pasangan calon, paling lambat 1 hari sebelum kegiatan kampanye disampaikan ke KPU Kabupaten Agam. Kemudian pembersihan alat peraga kampanye ini akan dilaksanakan paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kemudian selanjutnya kampanye oleh pejabat negara bukan paslon itu paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye disampaikan surat izin kampanyenya ke KPU Kabupaten Agam. Kemudian kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus paslon itu paling lambat di hari pertama masa pelaksanaan kampanye disampaikan ke KPU Kabupaten Agam terkait dengan izin kampanye atau cuti kampanye. Ini beberapa hal yang akan Bapak Ibu serahkan ke KPU nantinya, dan ini mohon kiranya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan, dan itu sudah diatur di dalam PKPU 4 maupun PKPU 10 tahun 2020, yaitu pelaksanaan kampanye berdasarkan standar kesehatan, protokol kesehatan COVID-19. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang alat peraga kampanye. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang bahan kampanye. Jadi alat peraga kampanye ini kalau kita lihat di aturan di undang-undang atau peraturan PKPU, alat peraga kampanye itu dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kota dalam bentuk baliho, spanduk, dan umbul. Ini kita sampaikan, kita tampilkan slide-nya, mohon Aziz. Ya, ini di layar sudah kita tampilkan tentang alat peraga kampanye atau APK yang difasilitasi. Jadi berdasarkan PKPU 4 tahun 2017, KPU dapat memfasilitasi pencetakan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul, dan spanduk. Kalau kita lihat ukurannya di sini, ini menurut PKPU untuk baliho itu 4 x 7 meter, kemudian umbul-umbul itu 5 x 1,15 meter, kemudian untuk spanduk itu 1,5 meter x 7 meter. Kemudian menurut surat KPU RI nomor 746 untuk ukuran baliho itu 4 meter x 7 meter atau 3 meter x 5 meter. Kemudian umbul-umbul 1,15 meter x 5 meter atau 0,5 meter x 4 meter. Kemudian untuk spanduk 1,5 meter x 7 meter atau 1 meter x 6 meter. Jumlahnya untuk baliho itu 5 buah per kabupaten setiap pasangan calon. Kemudian umbul-umbul itu 20 buah di tingkat kecamatan untuk masing-masing calon. Kemudian spanduk 2 buah untuk masing-masing pasangan calon tingkat nagari. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan ukuran maksimal ini tahun 2019 itu kemarin kita menetapkan pencetakan baliho itu kalau tidak salah 3 kali 5 kalau tidak salah. Tetapi itu menjadi kendala bagi pasangan calon untuk memasang, karena terlalu besar bahan kampanye yang akan dipasang. Jadi dalam hal ini KPU beserta partai politik pendukung maupun pasangan calon minta masukannya bagaimana kira-kira apakah kita mengambil standar PKPU
atau standar surat KPU RI 746 atau ada usulan lain selain dari yang kita sampaikan ini. Mungkin ini mohon masukan dan tanggapan dari pimpinan partai politik maupun pasangan calon terkait dengan ukuran yang akan kita tetapkan nanti. Karena Bapak Ibu, ketika kita menetapkan standar ukuran alat peraga kampanye itu, maka berapa yang kita tetapkan untuk difasilitasi oleh KPU, aspeknya ukurannya yang dicetak secara mandiri juga sama dengan yang dicetak oleh KPU Kabupaten Kota. Oleh karenanya tentu perlu kita kaji dan kita pikirkan agar efisien dan bisa kita pasang di lapangan, tidak susah untuk dipasang. Tentu kita cari alternatif lainnya, bagaimana kira-kira apakah karena ini di SK KPU nomor 746 itu ada juga tawaran. Kalau kita lihat tawarannya di sini itu 4x7 atau 3x5. Ini merupakan pilihan. Apakah 4x7 kita ambil atau 3x5? Atau mungkin ada pandangan-pandangan lain dari partai politik pengusung maupun tim kampanye terkait dengan ukuran baliho yang disampaikan di PKPU, di surat KPU nomor 746 ini. Atau kita menetapkan standar berdasarkan ukuran maksimal menurut PKPU. Tetapi ini perlu kita pikirkan efektivitasnya atau efisiensinya terhadap alat peraga kampanye yang dicetak kemudian bisa dipasang di lapangan nanti. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Kabupaten Agam sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengusulkan tempat yang bisa mengakomodir pemasangan alat peraga kampanye bagi peserta pemilu. Dan itu sekarang sedang berproses, nanti akan di-SK-kan oleh pemerintah daerah dan akan di-SK-kan kembali oleh KPU Kabupaten Agam. Kemudian kita akan serahkan kepada partai pendukung maupun paslon atau tim kampanye terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini. Kemudian ada juga bahan kampanye yang dicetak secara mandiri oleh pasangan calon. Ya, alat peraga kampanye yang dicetak secara mandiri oleh pasangan calon, tolong yang terketik, yaitu 20% dari jumlah maksimal yang ditetapkan di PKPU. Jadi 200% dari jumlah maksimal itu, kalau kita lihat kalkulasinya, baliho itu 5 buah setiap pasangan calon di masing-masing kabupaten kota. Kemudian umbul-umbul itu 20 buah masing-masing pasangan calon setiap tingkat kecamatan. Kemudian spanduk 2 buah masing-masing pasangan calon setiap nagari. Ya, oke, Pak Jenal ada masukan? Sebaiknya kita, karena ini perlu kesepakatan, sebaiknya satu-satu poin itu kita sepakati. Kalau di seluruhnya dibahas dulu nanti bingung yang saya nanti takutnya bingung kita menyepakati yang mana gitu. Jadi sebaiknya kalau memang APK itu kita sepakati APK dulu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke jumlah yang dicetak gitu. Sekarang ini ukuran dulu mana yang kita sepakati, kemudian nanti jumlah yang dicetak mana yang kita ikuti,
kemudian perlu juga dijelaskan ukuran maksimal. Misalnya, ukuran maksimal itu apakah seluruhnya harus rata atau tidak. Kemudian kalau seandainya ada yang membuat di bawah ukuran maksimal, nanti itu bagaimana ketentuannya. Ini perlu kita apakan, karena ini kan yang diminta dalam PKPU tersebut adalah kesamaan, kan? Nah, jadi sebaiknya ini kita tetapkan satu-satu dulu terkait dengan APK, kita sepakati berapa, setelah itu baru selanjutnya kita sepakati. Ini itu dulu, baik Om. Dan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas masukan Pak Denan. Bapak Ibu, kita sudah melihat tayangan di masing-masing layar kita. Untuk jumlah itu sudah diatur di dalam KPU jumlah maksimalnya. Mungkin perlu kita tetapkan ukuran ini, Bapak Ibu. Ukuran ini berapa kira-kira untuk baliho, bombol dan spanduk yang kita tetapkan atau yang kita sepakati terkait dengan nanti pencetakan terhadap alat peraga kampanye ini. Mohon tanggapan dari Bapak Ibu partai politik. Ini kalau menurut PKPU ini ada ukuran maksimal yang disampaikan maupun surat KPU RI 746 itu juga ada dua usulan 4x7 atau 3x5 meter. Kira-kira Bapak Ibu mana yang kita sepakati atau ada usulan lain selain dari yang ditampilkan di layar kaca kita masing-masing? Silakan Bapak Ibu, mohon tanggapan dari partai politik maupun partai pendukung pasangan calon atau pasangan calon sendiri. Silakan memberikan pandangan maupun tanggapan terkait dengan ukuran yang akan kita tetapkan menjadi ukuran alat peraga kampanye. Silakan kita buka tanggapan dari Bapak partai politik atau pasangan calon. Instruksi Pak. Ya, silakan Pak. Saya dari LO Partai Demokrat PAN. Itu kalau untuk ukuran baliho 57 itu, apakah itu terlalu besar Pak? Ini susah kita memasangnya di lapangan. Ya, kalau usulan Bapak berapa? Kalau saya usulan baliho yang 5x7 itu terlalu besar, cukup 3x4 atau 2x4. Karena di lapangan itu susah kita untuk memasangnya Pak. Di lokasi-lokasi mana nanti kita pasang itu memakan tempat yang banyak Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu untuk baliho usulannya 3x4 atau 2x3. Kalau umbul-umbul dan spanduk bagaimana Pak? Itu udah pas itu Pak. Pas ya? Umbul dan spanduk ini pemikir saya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin sedikit Pak, pasnya menurut ukuran maksimal atau surat KPU RI 746 terhadap bombol dan spanduk. Boleh Pak. Bolehnya yang mana Pak? Kita akan yang menurut maksimal atau menurut surat KPU RI 746 ini. Karena 746 ini menawarkan dua pilihan, 1,5 meter kali 1,15 meter kali 5 meter atau 0,5 kali 4 meter untuk bombol. Kemudian untuk spanduk 1,5 meter kali 7 meter atau 1 meter kali 6 meter. Mana yang kita yang Pak Sulkani? Bingung
juga kita mau menetapkan Pak untuk spanduk 1,15 meter, 1,15 sama kali meter Pak ya? Ya, kali 5 meter. Kali 5 meter. Ya. Mungkin ukuran terkecil aja Pak. Ukuran terkecil ya. Ya. Betul. Untuk umum Pak? Terkecil aja Pak. Umum terkecil juga. Pas itu Pak. Ukuran kecil aja Pak. 0,5 kali 4 meter. Ya cukup Pak. Ya. Ya Pak John, mungkin kita perlu juga informasikan bahwa ini adalah APK yang yang kita tetapkan ini adalah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU ukurannya. Nah, bagaimana dengan alat peraga kampanye yang dibuat oleh bakal pasangan calon? Itu ukurannya harus sama nanti Pak John. Harus sama. Jadi artinya kita menetapkan ini juga memiliki konsekuensi berapa ukuran yang akan nanti dicetak oleh bakal pasangan calon. Pasangan calon. Pak Zainal. Ya silakan. Oh dari Pak Zainal, Pak Eko. Ya oke. Dari mana Pak? Mungkin ini usul ini Pak Zainal sama Pak Eko. Ya. Terkait dengan jumlah ukuran maksimal. Ini kan batas yang diatur itu kan adalah batas maksimal. Ya. Jumlah batas maksimal. Nah tentu ini perlu kita himpun dari masing-masing bakal pasangan calon atau LO terkait mana usulan yang nanti akan kita sepakati dan itu yang akan kita tetapkan menjadi standar acuan dan ukuran. Jadi dalam pelaksanaan kampanye tetap mengacu kepada hal yang telah disepakati dan ditetapkan. Dan ini mohon dari nanti Pak Eko dan juga Pak Zainal ini kepada masing-masing bakal pasangan calon maupun LO untuk menyampaikan usulannya masing-masing. Jadi ini mohon nutulen ini juga dicatat. Ini mohon dicatat dari LO bakal pasangan calon Partai Demokrat yang mewakili dari Partai Demokrat Bang Hendra itu sudah menyampaikan usulannya. Ini mohon dicatat karena ini menjadi notulensi kita. Ini jelas, kemudian silakan dimintakan kepada bakal pasangan calon lain menyampaikan ataupun LO-nya usulannya terkait dengan ukuran terlebih dahulu. Mungkin itu Pak Zainal, Pak Eko. Oke. Tadi ada usulan dari LO Pan Demokrat ya. Pan Demokrat mengusulkan tentang baliho itu 3x4 atau 2x3. Kemudian umbul 0,5 meter kali 4. Kemudian untuk spanduk 1x4 meter. Itu usulan dari LO Pan dan Demokrat. Mungkin ada usulan dari LO pasangan calon yang lain. Silakan Bapak Ibu dari LO pasangan calon yang lainnya. Ya, oke Pak. Ya. Terima kasih. Tanya saya dari LO pasangan Bapak Taslim dan Safrizal. Untuk ukuran baliho sendiri saya mengusulkan ukurannya itu cukup 2x2,5 saja. Kalau 2x3 itu saya kira cukup besar, Beko. Nanti susah masanya di lapangan. Ya. Untuk ukuran umbul 1 meter kali 3 meter saja, karena 5 meter itu terlalu panjang ke atas. 1 meter saja cukup menurut saya. Dan untuk spanduk ukurannya sekitar 1
1 meter kali berapa adik Pak? Satu kelampe, ya. 1 kelampe ya. Di jalannya. Mungkin ada yang dari LO yang lain yang akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan ukuran baliho, spanduk dan bombol ini. Silakan Bapak Ibu. Suaranya Beko. Ya, Bapak Ibu, ini ada 2 usulan dari LO pasangan calon pengusung PAN dan Demokrat mengusulkan tadi 3 kali 4 atau 2 kali 4 untuk baliho, bombol 0,5 kali 4, kemudian spanduk 1 kali 4. Kemudian untuk LO dari Bapak Taslim mengusulkan untuk baliho itu 2 kali 2,5. Kemudian bombol 1 kali 4, spanduk 1 kali 3. Masih ada lagi yang mengusulkan dari LO yang lain. Disilakan Bapak Ibu. Beko. Ya. Secara umum sudah mewakili mungkin kita 2 pasang calon. Jadi mungkin kita minta juga pasangan ALO atau yang mewakili 2 pasangan calon lagi. Yang tadi itu dari Pak Taslim dan Pak Safrizal sudah diwakili. Kemudian dari Pak AWR dan Pak Irwan Fikri sudah diwakili. Yang kita minta juga pandangan dari Pak Haryadi dan Pak Noviedi. Kemudian kita minta juga pandangan dari Pak Trinda dan Pak Kasni, supaya kita sesegera mungkin dapat memutuskan. Itu Beko. Ya. Oke, mungkin ada pandangan dari LO Pak Trianda maupun Pak Kasni atau LO dari Pak Haryadi. Jadi Beko. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas kesempatan kepada kami dari LO Bapak Haryadi dan Dato' Novi Endi. Kami mengusulkan Pak Eko singkat saja karena ada azan juga nih. Oke. Kalau untuk baliho kami sepakat dengan Pak Amudun Ramadjaya tadi 2 kali 3. 2 kali 3. Ya, 2 kali 3. Untuk spanduk kami 0,8 kali 3 meter. Bombol kami 0,5 kali 3 meter. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari Kami dari Haryadi dan Dr. Lopi. Oke. Terima kasih Beko. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari dari LO Pak Trianda dan Pak Kasni ada tanggapan? Atau LO dari Pak Trianda dan Pak Kasni sudah hadir di sini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Trinda Pakan Kasni, kita mengikut saja ke rekan David Ramadjaya tadi, Pak. Oh iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita kembali. Kita sampaikan kembali apakah kita sudah tetapkan berdasarkan yang disampaikan tadi. Mungkin saya bacakan untuk baliho 2 kali 3, untuk spanduk 0,8 kali 3 meter, untuk bombol 0,5 kali 3 meter. Ada tanggapan dari masing-masing LO?
Kita tetapkan Bapak ya. Oke Pak Jenderal, ada yang mau sampaikan? Oke. Bapak Ibu mungkin operator bisa ditampilkan kembali opsi yang sudah disampaikan oleh peserta rapat. Mohon ditampilkan lagi. Yang tadi. Nah ini sepertinya cenderung dengan 2x3. 2x3. Ya, cenderung dengan 2x3. Bagaimana Bapak Ibu kita tetapkan saja ini 2x3. Pak, mungkin kita mohon ke Pak John Ramarjaya. Cocok ya, berarti karena yang lain tadi 3 partai menetapkan 2x3. Sudah kita tetapkan Pak ya. 2x3. Kemudian mengumpul 0,5x4 itu opsi yang lebih banyak berkembang tadi. Bagaimana Pak, yang Bapak Ibu yang lain partai LO dan partai politik bisa kita sepakati 0,5x4. Pak, itu Pak untuk mulumul Pak itu mungkin ada dari kami dari LO Iwan Fikri ada sedikit Pak perubahan. Kalau bisa Pak di 0,5x3 aja Pak. 0,5x3. 0,5x3. Yes. Ya, untuk berumpul. Tadi ada usulan 0,5x4, jadi tinggal 2 opsi. 0,5x4 dan 0,5x3. Mohon ini kita tutup saja 0,5x3 dan 0,5x4. Kita opsi yang mana? Yang kita panggil saja satu persatu Bapak Ibu ya. Oke, dari Pak AWR Iwan Fikri 0,5x4. Kemudian ke pasangan Pak Aryadi, mungkin yang mana yang disepakati? 0,5x3 Pak, dengar. 0,5x3 ya. Sudah Ya. 2. Kemudian dari pasangan Pak Trinda Farhan sama dengan kakak Dadan tadi Pak, 0,3, 0,5. Ya. Nah, Pak Taslim sepakat ya kayaknya. 0,5x3. Oh ya, berarti kita sepakati 0,5x3. Terus spanduk tadi ada opsi 1,5 ya, 1 kalau tidak salah tadi, 1x4. 0,8 kali apa? 0,8 Ini kali bisa 3. kita sepakati atau ada opsi lain Bapak Ibu serta rapat? Oke, kita panggil saja satu persatu. 0,8. Karena dari terakhir tadi 0,8 Pak kali 3. Trinda Farhan 1x5 aja Pak. 1x5. Ya. Kemudian Pak Taslim 1x4. 1x4. Terus Pak Aryadi 0,8x3 Pak. 0,8x3. Ya. Pak John Ramarjaya Saya sedikit ada perubahan Pak untuk spanduk. Itu kalau bisa saya ikut dengan Pak Haji Gema Pak 0,8x3. 0,8x3. Jadi ada 2 opsi nih. 0,8x3 dengan 1x4. Ini dua pasangan calon nih, dua yang berbeda ini. Yang mana kita sepakati Bapak Ibu? Saya masuk 0,8x3. Oke, berarti sudah 3 ya, Tuan. Ini terpaksa ini kita sepakati ini Pak Mas. 0,8x3 ini Pak. Yang Berarti LO dari Pak Trinda. Oh ya, nggak ada masalah. Oke, supaya kita bisa cepat. Berarti kita sepakati 0,8x3. Mungkin itu kita sudah sepakati terkait dengan alat peraga kampanye. Mungkin Pindahkan kira-kira ke apa yang perlu disepakati lagi? Ya, pindahkan ke
yang dicetak sendiri. Kemudian tentang jumlah itu apakah dicetak jumlah maksimal atau ada di bawah jumlah maksimal? Kalau untuk mandiri itu 200. Kita tetapkan saja jumlah maksimal saja yang kita cetak. Ya mungkin. Kami kira ini kalau jumlah maksimal kita dicetak oleh KPU itu kita akan menolak ini pasangan calon ini. Iya Pak, lebih banyak itu bagus. Lebih banyak lebih bagus. Mungkin sedikit. Pak kita tetapkan saja itu jumlah yang dicetak oleh Mandiri itu 200% dari jumlah yang kita tetapkan oleh KPU. Artinya 200% ya, semua sudah kita tetapkan 200%. Karena intinya titik kampanye juga kami kira titik kampanye yang sudah disusun oleh Divisi Farmas itu dan sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menampung 200% ini masih terpenuhi. Lanjut Pak Eko, apalagi yang perlu kita sepakati Pak Eko? Kemudian ada peragam kampanye yang berbentuk billboard atau videotron untuk fasilitasi KPU itu secara anggaran tidak ada dianggarkan. Kemudian lokasinya pun untuk pemilu 2019 itu tidak tersedia lokasi untuk pemasangan videotron maupun billboard ini. Ini bagaimana pandangan dari Bapak Ibu? Untuk di fasilitasi KPU memang secara anggaran kita sampaikan tidak dianggarkan. Kemudian tempatnya pun kalau tidak memadai. Kalau kita lihat di sini ukurannya 4 kali 8 untuk pemasangan billboard atau videotron itu. Jadi sepakat Bapak Ibu bahwa yang difasilitasi KPU itu hanya 3, baliho, umbul dan spanduk. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Halo? Ya, ada masukan? Kemudian untuk untuk partai pendukung atau partai pengusung maupun tim kampanye atau pasangan calon boleh saja memasang billboard atau videotron itu mungkin sifatnya kontrak atau sewa ya. Karena kalau yang difasilitasi KPU baik itu sewa maupun alat atau tempat pemasangan itu kita memang terkendala Bapak Ibu terkait dengan tempat maupun anggaran terkait dengan billboard ini atau videotron. Pak Eko. Ya. Jadi Pak Eko untuk paslon yang ingin memasangkan billboard itu tidak dibatasi ya? Ada juga batas. Ya, ada juga batasannya Pak. Batasannya ada. Ya, ada batasannya. Itu untuk tingkat kabupaten kalau tidak salah 5 buah ya. Setiap pasangan calon. Oke Pak. Batasannya. Sepakat Bapak Ibu? Ya, lanjut ya. Kemudian jumlah maksimal tadi untuk apa? Untuk yang dicetak mandiri itu 200% atau bagaimana? Kita sepakati ukuran jumlah maksimal atau bagaimana Pak Ibu? Iya Pak. Ukurannya yang dicetakkan itu berapa Pak? Yang dicetak oleh KPU itu berapa Pak? Unggul-unggul berapa? Baliho berapa? Spanduk berapa? Oke. Mungkin saya sampaikan Bapak Ibu, kalau untuk apa? Untuk baliho itu
itu 5 buah setiap pasangan calon. Nah, 5 buah setiap pasangan calon, tingkatnya tingkat kabupaten. Karena untuk baliho ini tingkat kabupaten. Kemudian umbul-umbul itu dalam anggaran hanya 10 buah Bapak. 10 buah yang difasilitasi oleh KPU. Karena ini terkait dengan anggaran juga ini. Kemudian untuk spanduk 2 buah masing-masing pasangan calon di tingkat nagari. Yang 20 itu jadi 20 yang difasilitasi 20 ganti 10. Di RAP kita terkait dengan umbul-umbul ini yang anggaran tersedia itu untuk masing-masing pasangan calon 10 buah masing-masing pasangan calon tingkat kecamatan. Itu anggaran yang tersedia di RAP terkait dengan umbul-umbul. Ini kita buka saja karena itulah anggaran yang ada terkait dengan fasilitas umbul-umbul ini. Kalau untuk spanduk ini sesuai dengan aturan KPU itu 2 buah setiap pasangan calon tingkat nagari, kemudian baliho itu 5 buah setiap pasangan calon untuk kabupaten. Oke Pak Bu ya. Oke lanjut kita bahas bahan kampanye lagi. Bahan kampanye ada yang difasilitasi oleh KPU dan ada yang dicetak mandiri oleh pasangan calon. Yang difasilitasi oleh KPU berkaitan dengan anggaran Bapak Ibu, itu masing-masing pasangan calon itu mendapat 25% di 4 selebaran, brosur, pamflet dan poster. Kalau kita bagi per itemnya berarti 6,25. Masing-masing pasangan calon tolong diganti 6,25. Jadi selebaran 6,25%. Ya, kemudian ya semuanya sama yang 4 ini. Jadi totalnya 25% setiap pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam. Kalau jumlahnya sekitar 9.215 buah masing-masing item. Ini berdasarkan hitungan dari jumlah kakak di daerah pemilihan. Kalau untuk pasangan calon itu 100% dari jumlah kakak. Mungkin yang terkait dengan yang fasilitasi KPU ini ada tanggapan dari Bapak LO atau dari Partai Politik? Terima kasih Menko. Selain yang difasilitasi oleh KPU, apakah ada tambahan? Boleh ada tambahan dari paslon? Ada, boleh. Mandiri Pak. Boleh Pak. Ada itu nanti kita bahas di bawah. Terima kasih Pak. Ini yang difasilitasi yang difasilitasi KPU. Kita sampaikan saja berdasarkan anggaran kita, ketersediaan anggaran kita. Itu masing-masing pasangan calon mendapatkan 25% dari jumlah kakak di daerah pemilihan Kabupaten Agam, yaitu sekitar 9.215 satu item. Oke Bapak Ibu. Kemudian terkait ukuran ini berdasarkan PKPU untuk selebaran 8,25 cm kali 21 cm. Ini ukuran untuk selebaran atau flyer.
Kalau untuk brosur itu 21 cm kali 29,7 cm posisi terbuka. Kemudian 21 cm kali 10 cm posisi tertutup. Kemudian untuk pamflet 21 cm kali 29,7 cm. Kemudian poster 40 cm kali 60. Ini terkait dengan ukuran. Apakah ada masukan terhadap ukuran Bapak Ibu atau kita sepakati dengan ukuran maksimal? Sepakat ya. Oke, lanjut kita bahas tentang yang difasilitasi secara mandiri. Jadi bahan kampanye yang dicetak secara mandiri oleh pasangan calon di atas yaitu 100% dari jumlah KK di daerah pemilihan. Jadi di daerah pemilihan Kabupaten Agam, kalau jumlah KK kita itu lebih kurang 147, 446. Ini belum mutlak ya Pak ya tentang jumlah KK ini bisa berubah. Mungkin kita perlu koordinasi nanti dengan pemerintah daerah atau capil terkait jumlah KK di Kabupaten Agam. Cuman kalau data yang ada sama kita sekarang itu sekitar 147.446 KK di Kabupaten Agam. Jadi 100% dari jumlah KK. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak 100% dari jumlah yang sudah disampaikan ini, yaitu 147.446 satu item, ya, masing-masing item. Oke Bapak Ibu, ada tanggapan? Cukup ya. Berarti kita sepakati jumlah maksimal dari jumlah KK di daerah pemilihan itu Kabupaten Agam. Terkait dengan jumlah KK ini belum jumlah mutlak ini Bapak Ibu, nanti akan kita koordinasikan dengan pemerintah daerah berapa sesungguhnya jumlah KK di Kabupaten Agam yang memang betul-betul sumber dari capil, nanti akan kita sampaikan juga. Kemudian lanjut yang di bawah sekali ada juga bahan kampanye lainnya. Jadi bahan kampanye lainnya ini ada berupa pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kemudian kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan atau stiker. Kemudian ada juga berdasarkan PKPU 10 tahun 2020 tentang standar COVID-19 ada tambahan berupa masker, sarung tangan, pelindung wajah atau face, kemudian cairan disinfektan atau sanitizer. Jadi ini bisa dicetak atau oleh pasangan calon. Kalau diakumulasikan dengan anggaran, dengan dana, itu paling tinggi 60.000 setiap jenis. Ya, ini harus kita pahami. 60.000 paling tinggi setiap jenis alat bahan kampanye tambahan ini Bapak Ibu. Kemudian untuk stiker diatur di dalam PKPU itu 10 kali 10 cm kali 5 cm. Ada tanggapan Bapak Ibu? Ya. Oke. Apa? Payung dan atau apa ini? Oh, payung dan atau stiker itu sambungannya Pak. Oh, dan stiker. Iya. Berarti dengan bawah jenisnya ya? Iya. Oh, payung. Nah, payung, stiker, masker, sarung tangan, kemudian pelindung wajah. Bapak supaya aku buang. Oke Bapak Ibu, ada tanggapan? Sepakat ya? Tadi minang tulen. Tidak ada
tanggapan Bapak Ibu ya terkait dengan ini? Pak Peko. Ya, silakan Pak Gemma. Untuk stiker itu ukurannya ada maksimal, Pak. Ya, kalau di dalam PKPU itu kurang maksimal itu 10 cm kali 5 cm ini Pak. Mungkin kita gimana Pak? Ukuran yang maksimal itu Pak Eko. Iya. Ketik Eko. Ketik ya. Tapi gini Pak, kalau ukuran 10 cm kali 5 cm itu kalau diakumulasikan dengan anggaran yang 60.000 itu mungkin bisa lebih dari 10 kali cm itu dapatnya Pak. Yang jelas ketika Bapak mencetak stiker itu nanti kalau diakumulasikan dengan anggaran itu tidak boleh lebih dari 60.000. Itu aja Pak. Boleh lebih dari 10 kali 5 ini Pak ya? Oh iya, asalkan nanti akumulasinya 60.000 itu. Ya, yang jawab. Ya. Eko. Ya oke. Ada tanggapan dari Bawaslu? Ini kan ketentuan stiker 10 kali 5. Ya, 10 kali 5. Baik, akan 10 kali 5 dengan 60.000. Ya. 10 kali 5 itu maksimal 60.000. Kalau 10 kali 5 itu 75.000 nggak bisa juga kan? Oh iya. Jadi kalau 10 kali 5 itu final. Ya. Jadi kalau seandainya sampai 60.000 satunya itu bukan stiker lagi itu kan? Bukan tempat itu kan? Jadi jangan disamakan. Ukurannya 10 kali 5 tetap di situ kan? Jangan disamakan ternyata dengan 60.000 gitu kan? Beda itu kan? Harganya itu 10 kali 5 harganya maksimal 60.000 gitu. Jadi kalau Eko sampaikan tadi ada petani yang terserah stiker ukuran 10 cm kali 5 atau harga 60.000, kita stiker harga 60.000 berapa besarnya itu kan? Mengenai ke Bawaslu gitu. Itu saja Eko. Ya, tadi ada tanggapan dari Bawaslu bahwasanya 10 cm kali 5 cm itu diakumulasikan dengan akumulasi 60.000. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau bahan ini kan dicetak mandiri oleh pasangan calon ini, karena ini yang bahan tambahan lainnya ini tidak dicetak oleh KPU. Jadi mohon nanti ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Ya. Ukuran stiker itu 10 kali 5 di KPU gitu. Jadi jangan disimulasikan dengan 60.000. Ukurannya 10 kali 5. Itu final itu. Silahkan Pak Eko lihat kembali peraturannya, adakah yang menyatakan itu ukuran 10 kali 5 atau harga 60.000. Kalau 60.000 besarnya berapa gitu. Yang saya pahami bahwa 10 kali 5. Tidak boleh lebih gitu. Mungkin maksudnya begini Bapak, yang dimaksud dengan nilai paling tinggi ini adalah harga tertinggi agar tidak karena lebih dari 60.000 itu kan dianggap money politik seperti itu ya. Kemudian yang dimaksud 10 kali 5 itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh KPU. Nah, bukan berarti ini tali temali ini antara 10 kali 5 dengan 60.000-nya itu. Mungkin kita memaknai bahwa ukuran maksimalnya 10 kali 5 yang nilai paling tinggi ini adalah maksudnya adalah harga yang bisa dijadikan sebagai bahan kampanye. Itu mungkin seperti itu yang bisa makna yang dari nilai tertinggi ini mungkin Pak Is. Ya, kalau stiker itu memang terkait dengan ukuran itu 10 kali 5 itu sudah ditentukan dalam PKPU kita di pasal 26 poin I sudah ditentukan 10 kali 5. Jadi ini bagaimanapun juga kita tentu karena ukurannya sudah tegas di sini, tentu kita harus mengacu ke sini. Mungkin ini harus kita maklumi Bapak Ibu karena ini sudah menjadi ketentuan dari PKPU. Nah, terkait dengan yang lain itu baru kita batasi nilai
paling tingginya yaitu 60.000. Mungkin seperti itu pemahamannya mungkin ya Pak Ketua. Ya, berarti kalau memang begitu kondisinya, jangan bahasanya itu dan atau kan itu. Nah, kalau dan atau itu atau dan atau itu kalau bahasa asal kan lain lagi itu dengan 60.000 itu. Jadi tegas saja kalau kita memang diatur di KPU itu ukurannya segitu berarti tidak fix, berarti tidak ada dan atau 60.000. Kalau 60.000 itu justru multitafsir lagi dia ada. Ya oke. Jadi itu yang harga tertinggi. Ya, paling juga masker dan lain-lain itu. Paling banyak 5.000 memang jadi ini juga. Mungkin yang di bawah dari mulai dan atau itu, yang mulai dari dan atau itu untuk harga tertinggi mungkin kita hilangkan saja. Nah kalau masker 60.000 atau sarung tangan, ya artinya untuk menghilangkan berbagai persepsi. Mungkin begitu Pak Eko? Iya oke. Jadi di pasal 26 tadi jelas di sini Bapak Ibu, stiker paling besar ukuran 10 kali 5 cm. Ya, jadi maaf kalau saya salah menyampaikan tadi. Jadi 10 paling besar 10 kali 5 cm untuk stiker. Oke Bapak Ibu, karena yang ini bahan kampanye lainnya ini boleh dicetak oleh tim kampanye atau pasangan calon terkait dengan pakaian, penutup kepala, alat makan minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker, masker, sarung tangan, pelindung wajah, cairan antiseptik. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan rapor kita sore yang berbahagia ini. Mungkin ada tanggapan dan masukan dari Bawaslu atau dari Bapak Ibu LO. Kalau tidak kita tutup. Cukup Pak. Cukup ya. Silakan yang dulu. Ya silakan Bapak Ibu LO, ada tanggapan? Jadi dari yang di Demokrat tidak ada tanggapan. Yang lain? Oke, kita lanjutkan. Mungkin Bawaslu ada tanggapan? Ya baik, Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua dan Anggota Pedagang, Bapak-bapak dan ibu-ibu dari pimpinan partai politik dan LO, pasangan calon di Pedagang, juga hadir bersama kita Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Polres atau yang mewakili. Kami dari Bawaslu Pedagang ingin menyampaikan kembali, mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, bahwa tanggal 23 nanti tidak akan ada pleno terbuka berkaitan dengan penetapan pasangan calon, tetapi nantinya akan dilaksanakan pengambilan nomor urut untuk pasangan calon, kemudian nomor urut yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September. Nah, berkaitan dengan pengundian nomor urut ini, KPU telah mempersiapkan beberapa langkah-langkah, yang salah satunya bahwa adanya pembatasan jumlah yang hadir pada kegiatan tersebut. Bahwa kegiatan pengambilan nomor urut kemudian nomor urut nantinya akan dihadiri oleh pasangan calon dan juga oleh partai pengusung. Nah, itu juga dari Bawaslu dan KPU sendiri dan juga mungkin undangan lainnya yang mungkin dianggap penting oleh KPU Pedagang. Nah, langkah-langkah ini diambil karena memang pada kondisi kita saat ini di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Agam dan Kota Padang itu sudah masuk menjadi zona merah ya tentang COVID-19 ini. Nah, kami kemarin juga telah mengingatkan, mengimbau kepada partai politik melalui surat yang disampaikan oleh Bawaslu Pedagang, mudah-mudahan seluruhnya Bapak dari Bawaslu menerima surat tersebut yang menyampaikan bahwa agar dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ini termasuk pasangan calon, partai politik dan juga pengusung dan LO dan juga pemilih dan pelaksana protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial
skala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan terutama penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Agam, dan juga tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut tersebut seperti ASN, TNI, Polri, Wali Nagari, perangkat nagari, dan juga tidak menggunakan fasilitas negara, dan juga menjamin kondusivitas, keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penetapan paslon dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Agam, serta mematuhi dan tidak melanggar aturan penerapan protokol kesehatan serta tidak melibatkan atau mendukung pada kegiatan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut tersebut. Nah, ini yang surat yang telah kami sampaikan kemarin. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa pada saat ini beberapa kali kami melaksanakan rapor baik dengan Kemendagri dan juga Menko Polhukam yang juga menjelaskan bahwa perlunya langkah-langkah diambil secara bersama-sama baik itu oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, partai politik dan juga pasangan calon dan juga dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID ini terutama dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada. Nah, ada sejumlah ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi dalam proses ini. Antara lain sudah dijelaskan bahwa di dalam pasal 5 PKPU nomor 6 tahun 2020, PKPU tentang pelaksanaan pemilihan tahun 2020 ini dalam kondisi bencana, bahwa pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus di 2019 ini dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan baik itu penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dan juga di dalam pasal 11 dijelaskan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, pendukung pasangan calon, serta pihak yang terlibat dalam pemilihan wajib melaksanakan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan juga di ayat berikutnya, pasal 11 itu di ayat 2, dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, itu dijelaskan juga sebagaimana pada ayat 1 tadi, maka KPU, PPK dan BPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka KPU, PPK dan atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota dan Pemprov Kecamatan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu dalam hal lainnya bahwa dalam hal sanksi tadi tidak diindahkan juga oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, Kapolri juga sudah mengeluarkan telegram pada tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Kabar Eskrim yang menyatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan, maka Polri koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Pemda tempat dalam mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan sanksi ini juga banyak diatur di dalam beberapa undang-undang, undang tentang karantina, undang-undang tentang wabah penyakit, dan juga ada KUHP yang mengatur tentang sanksi-sanksi berkaitan ini, dan juga ada ancaman dari pidananya. Nah, untuk itu kami menghimbau menyampaikan kembali terutama kepada pasangan calon, RO dan pengurus partai politik untuk bersama-sama kita mematuhi protokol COVID ini. Jadi nantinya pada saat pengambilan nomor urut untuk tidak menghadirkan pendukung saat kegiatan tersebut, agar nantinya kegiatan kita berlangsung secara aman dan terjamin dari terpaparnya COVID-19 ini. Nah, ini penting sekali kami sampaikan, dan tentu kami bersama KPU nantinya akan tetap melakukan langkah-langkah untuk pencegahan ini berkaitan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Begitu juga nantinya di tahapan-tahapan kampanye misalnya. Barangkali pada kesempatan ini belum bisa dijelaskan oleh KPU secara menyeluruh, tapi ada aturan-aturan yang juga dilakukan berkaitan dengan pencegahan COVID ini.
yang dihadirkan dalam pertemuan terbatas misalnya, ada keharusan dari tim kampanye atau pasangan calon itu untuk memastikan pendukung-pendukung yang hadir pada saat kampanye itu mematuhi standar protokol COVID, jaga jarak, tidak berkerumun, menggunakan masker dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu ini yang kami sampaikan dan harapan kami sekali lagi pada saat nantinya pengundian nomor urut masing-masing kita dari pasangan calon untuk dapat dan juga LO dan partai politik untuk betul-betul dapat tidak menghadirkan pendukung di lokasi tempat pengambilan nomor urut tadi. Nah, itu yang mungkin kami sampaikan karena memang ada aturan-aturan lain sebenarnya yang bisa saja walaupun ini tidak masuk dalam aturan pemilu atau pilkada, tidak masuk dalam Undang-Undang 10 tentang pemilihan, tetapi ada undang-undang lain yang bisa saja menjerat kita menjadi pelaku pidana misalnya. Nah, tentu kita tidak mengharapkan hal ini terjadi pada pendukung kita masing-masing. Mungkin demikian, terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit yang himbauan juga kita sampaikan kepada LO terkait dengan surat dari pemerintah daerah, yaitu surat nomor 6601 perihal pelarangan penempelan iklan, poster dan baliho pada pohon pelindung. Mungkin saya bacakan. Mempedomani peraturan daerah Kabupaten Agam nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum, pasal 12 ayat 1 poin B, dilarang untuk menempel iklan, poster, baliho dan pada pohon pelindung, tidak di tiang listrik, kemudian dinding dan fasilitas umum lainnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti menyebarkan bahan kampanye atau alat peraga kampanye, tolong diperhatikan betul. Nanti kami akan menurunkan surat pemerintah daerah juga terkait dengan himbauan ini. Jadi mari kita sama-sama mentaati aturan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye. Kemudian untuk rapat umum itu di salah satu pasal dijelaskan bahwasanya pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan bayi, anak-anak, kemudian orang hamil, kemudian orang lanjut usia dalam melaksanakan kampanye rapat umum. Terkait dengan kampanye rapat umum ini, kita akan melakukan rapat koordinasi satu kali lagi Bapak Ibu, baik itu KPU Bawaslu, pemerintah daerah, kemudian gugus tugas, kemudian kepolisian, Satpol PP, Dandim dan lain sebagainya terkait dengan penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum nantinya. Mungkin menunggu undangnya beberapa hari ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Is. Kami juga sudah menampilkan di setting ada beberapa peraturan berkaitan dengan yang kami sampaikan tadi, undang-undang tentang karantina, wabah dan KUHP berkaitan dengan insiden COVID ini. Mudah-mudahan dari partai politik juga dapat menyampaikan nantinya kepada pengurus partai politik yang tidak hadir pada hari ini, hingga kedepannya tidak ada di antara kita yang berurusan secara pidana berkaitan dengan undang-undang ini. Saja Peko silahkan nantinya diunduh saja, di setting sudah disampaikan aturan-aturan yang sempat saya sampaikan tadi. Dan juga Peko mungkin tambahan lainnya adalah berkaitan dengan tim kampanye, petugas kampanye dan relawan. Ini yang perlu kami tekankan kembali, berharap kepada ini mengharuskan kepada LO nantinya dan juga tim kampanye terutama dalam kali ini nama-nama yang bersangkutan itu betul-betul sesuai dengan identitasnya di KTP dan juga alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-nya. Ini untuk memastikan legalitas orang yang akan melaksanakan kampanye itu nantinya. Begitu Pak. Barangkali kita ada tambahan dari rekan kami dari Komite Pengawasan, kami persilakan.
Ya, pikir tadi Pak dari cukup Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Eko, Pak Renal. Ya, mungkin Pak Eko satu lagi Pak Eko. Ya. Ini kan butuh desain, jadi perlu diingatkan tanggal berapa desain tersebut disampaikan oleh bakal pasangan calon. Mungkin yang lupa tadi satu. Tadi sudah saya sampaikan Pak Jenderal, cuma nanti akan kita susul dengan surat nanti Pak Jenderal. Oke, Tanggal berapa Pak Eko? bentar. Terkait dengan desain bahan kampanye diserahkan ke KPU paling lambat 5 hari setelah penetapan nomor urut. Kemudian untuk desain APK alat peraga kampanye 5 hari setelah penetapan nomor urut. Kemudian untuk media sosial paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye. Di masa kampanye tanggal 26, tanggal 25 itu Bapak Ibu LO atau partai politik sudah menyampaikan media sosialnya. Kemudian rapat umum itu disampaikan 1 hari sebelum masa kampanye. Itu kita dalam beberapa hari ini kita akan melakukan rakor bersama baik untuk pemerintah daerah, dinas tugas, Bawaslu, KPU dan lainnya terkait dengan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum. Kemudian tim dan petugas kampanye 1 hari sebelum penyelenggaraan kampanye. Kemudian petugas kampanye 1 hari setelah penetapan paslon sampai paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan kampanye. Kemudian pihak lain atau relawan 1 hari setelah penetapan paslon, paling lambat 1 hari sebelum kegiatan kampanye. Kemudian pembersihan alat peraga kampanye itu paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kalau tanggalnya sekitar tanggal 6 Desember. Kemudian kampanye oleh pejabat yang bukan paslon itu izin kampanye-nya disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Kemudian bagi paslon bagi pemerintah daerah yang sebagai paslon itu disampaikan surat izinnya paling lambat hari pertama masa pelaksanaan kampanye. Mungkin itu Pak Denal terkait dengan penyampaian baik itu desain maupun media sosial dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu LO, partai politik, kemudian Bawaslu. Mungkin acara ini saya serahkan kepada Pak Denal untuk ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Yang menjadi catatan kita pertama, kita sudah menetapkan batas minimal dan terkait dengan alat peraga kampanye dan jumlah alat peraga kampanye. Kemudian juga sudah disampaikan tadi ketentuan terkait dengan bahan kampanye, baik itu ukuran maupun tadi nilai minimal. Kemudian terima kasih kepada Bawaslu tadi sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan COVID-19 yang menjadi acuan penting bagi kita karena persoalan COVID-19 itu akan sangat berkaitan langsung dengan partisipasi pemilih kita, kemudian juga bagaimana sehatnya demokrasi kita. Untuk itu COVID-19 itu menjadi perhatian. Selain persoalan COVID-19, tentunya kita juga diminta untuk memperhatikan agar kampanye nanti tidak bermuatan sara, manipolitik, kemudian hoax. Terkait dengan itu kita juga nanti akan melakukan fakta integritas, dan ini memang keluar dari hati kita semua, dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita benar-benar mendukung pencegahan dan penularan COVID serta hal-hal yang
kemudian terkait dengan proses-proses pencalonan tadi sudah disampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta rapat dari bakal pasangan calon maupun dari partai politik maupun LO yang sudah diberikan mandat. Yang pastinya rapat kita hari ini sudah menghasilkan sesuatu yang bisa kita pakai untuk hari-hari ke depannya. Dan tentunya kesepakatan ini kita harapkan tidak hanya menjadi kesepakatan di atas kertas, ini perlu menjadi komitmen kita bersama dalam perilaku kita, aktualisasinya. Jadi mungkin tidak memperpanjang. Terima kasih kepada semua pihak. Kita tutup saja rapat koordinasi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penyelenggara rapat ini memfasilitasi rapat ini, mohon maaf jika ada kejanggalan, kekurangan di sana sini. Kita tutup saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.